Halo Cek, kenalin nama aku Arini. Halo, aku Adele, aku Reren, Aku Naila. ya mungkin Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. ini aku sebagai administrasi, jubir tapi administrasi, jadi merangkap dua gitu. Jadi jubir iya, administrasi iya. Untuk saat ini aku lagi fokus sebagai penerjemah dalam bidang perkantoran atau administrasi. Sebenarnya dua-duanya dipakai ya, cuman mungkin ya lebih sering itu lisan ya, karena orang kita tuh pengen apa-apa tuh cepat. Kalau nerjemahin secara apa gitu, itu tuh biasanya cuman buat nerjemahin dokumen atau kayak apa ya, cirup ya, itu kayak catatan buat apa ya, kontrol kontrol. Kalau di tambang tuh ada ruangan CCTV nih. Nah, di ruangan CCTV itu ada catatan. Nah, itu kan catatannya awalnya Mandarin. Nah, di situ fungsi jubir kayak aku nih administrasi juga nerjemahin gitu di situ. Tapi kalau misalnya lebih sering sih kayaknya verbal ya, nerjemahin secara langsung gitu, lisan.受访只是一家矿业公司的翻译员，同时担任狗译员和行政人员两个工作。因为工作现场需要快速、准确的沟通，所以他做口译的机会比笔译更多。Biasanya kalau lebih ke nggak ngerti kali ya, ini orang Cina ngomong apa tuh kayak kita nggak nangkep maksudnya apa gitu. Biasanya gimana ya, kan mau sejak kelompok terus kan kita tuh orang asing ya, namanya kayak white warrennya mereka nih. Jadi kayak nggak apa-apa, tanya aja, kadangnya aku nggak ngerti nih apa maksudnya, kecurangan ke apa ya, curan itu ya helm merah, kayak atasan helm merah itu. Aku tanya ini maksudnya apa, terus juga mereka dengan berbaik hati pasti ngejelasin gitu. Tapi itu juga nggak sering sih case-nya. 但遇到自己不理解的词语或表达时，受访者不会自己猜意思，而是先向说话的人确认清楚以后再翻译。这说明他更重视翻译的准确性，而不是速度。这种做法也体现了一名口译员的专业态度。通过确认信息来保证传达的内容没有错误。 Jadi kan kalau penerjemahan Mandarin tuh kita nggak mungkin kan menerjemahin secara umum banget terus menerus gitu. Misalnya kan aku kan penerjemahan aku tuh lebih difokuskan ke administrasi, ke kantor kan. Nggak mungkin dong aku hafal bahan bangunan, nggak mungkin dong aku hafal apa lagi ya, misalnya peternakan gitu, misalnya kayak pupuk Mandarinnya apa dan lain sebagainya, itu aku nggak mungkin hafal karena bukan bidangnya gitu. Jadi gimana cara meningkatkan kualitas bahasa Mandarinnya itu strateginya ya dengan cara kita harus tahu kita terjun di bidang apa nih sekarang gitu. Jadi tergantung melihat bidangnya gitu lah. Saya kan lagi administrasi, berarti gimana caranya biar Mandarin aku ilegal dengan cara aku menghafalkan kosakata yang sering digunakan pada bidang administrasi ini gitu. Selain kosakata sehari-hari ya, kalau kosakata sehari-hari kayak hari 1, 2, 3, 4 itu kan pasti masih sehari-hari. Kalau misalnya administrasi ini nggak sehari-hari gitu loh. 受访者认为，翻译质量和对工作领域的了解有很大的关系，也需要掌握相关的专业词汇。这说明只会语言是不够的，还要了解专业知识和术语，这样翻译才能更准确，也更符合实际情况。 Itu kerjanya mereka terstruktur gitu loh. Jadi kayak A, B, C, D, E. Nah kalau kadang kita tuh kayak dari A nggak ke B ke C, tapi kayak A ke J misalnya, tapi ujung-ujungnya tetap ke Z gitu. Cuman kita tuh orang Indo tuh budaya kerjanya lebih ke gimana caranya kita bisa cepat selesai supaya kita bisa lebih banyak waktu luangnya gitu. Kalau mereka tuh kayak harus runtut gitu ya, Cek. Nah, jadi kayak misalnya kan A B C D E F G sampai Z nih. Nah kalau orang Cina tuh harus
A B C D E F G udah runtun aja sampai Z gitu. Tapi kalau Indo tuh kadang dari A loncat ke Q tapi gitu lah kalau dari budaya kerja ya. Terus tadi ya kalau misalnya orang Cina tuh mereka ya kalau sesama mereka aja gitu. Mereka tuh kayak kadang di lapangan tuh kayak apa ya kerja itu kadang ya marah-marah lah ya kalau misalnya ada masalah di lapangan tuh ya udah marah-marah lah maki-maki lah gitu tapi sama mereka aja gitu. Nah kalau Indo tuh kayak apa ya lebih mementingkan keluargaan apa ya solid lah bukan solid apa ya kayak kerjasamanya lebih dipentingkan gitu. Kalau yang Cina tuh kan kayak tujuannya apa itu harus selesai entah dari caranya maki-maki teman sendiri lah mau ini lah itu lah pokoknya walaupun ada perselisihan dalam proyek itu yang penting tujuannya itu selesai gitu. Tapi kalau orang Indo ada proyek nih terus mereka ada perselisihan di situ itu nggak akan selesai perselisihannya karena mereka tuh lebih karena orang Indo ini tuh lebih mementingkan kekeluargaan gitu loh. 受访者表示，翻译过程中最大的挑战不是语言，而是印尼和中国员工之间的工作文化差异。中国员工一般做事比较快、直接，也比较有条理，而印尼员工更重视人与人之间的关系，工作方式也比较灵活。这种不同有时候会引起误会，所以口译员不仅要翻译语言，还要帮助双方理解彼此的文化，让沟通的更顺利。 Yang pertama nih kalau misalnya aku alhamdulillahnya dapat atasan yang baik gitu. Dia juga sering ngomong kayak kalau misalnya emang gak ngerti ya maksudnya gak ngerti itu bukan gak ngerti dalam bahasa sehari-hari aja gak ngerti bukan maksudnya gak ngerti apa yang harus aku kerjakan apa yang harus aku buat misalnya kayak aku disuruh ngelis nama-nama karyawan yang bakal ikut pelatihan voice crane misalnya voice crane gitu alat berat. Nah aku nggak tahu nih maksudnya gimana ngetik namanya aja atau ada formulirnya atau bagaimana. Nah aku tanya nanti orang Cina bakal jawab iya nanti aku kirim ininya apa formnya gitu itu kan nggak jelas kan dia kan cuma ngomong nanti ini bantu aku list nama-nama yang ikut voice crane masa ngelis doang gitu loh buat apa ngelis doang dia nanya ngelis gimana gitu ternyata dia ada formnya lah ada apanya gitu jadi tanya lagi memang dia itu balik lagi kan apa ya nggak semua orang juga tahu ya apa yang orang maksud kadang mereka sama orang Cina aja kadang nggak ngerti gitu loh yang A ngomong apa terus B-nya tuh nggak nangkep maksud itu apa gitu. Jadi memang kuncinya tuh ya tanya lagi terus kalau misalnya untuk hasil yang perfect ya hasil yang cepat sebelumnya aku belum pernah ya jujur di posisi ini cuman misalnya nih orang Cina tuh kan menjunjung tinggi hierarki ya kan aku bakal lihat lagi siapa yang ngasih tugas aku nih siapa yang ngasih kerjaan aku nih jabatannya tuh yang gimana misalnya aku lagi pada saat itu aku lagi ngerjain kan kita tuh hierarkinya tuh kalau di pertambangan tuh helm biru merah putih kuning biru merah putih putih paling tinggi pokoknya kuning paling rendah misalnya nih ada helm biru ke kantor tolong bikinin saya dokumen ini cepat tapi pada saat itu aku lagi ngerjain dokumennya helm merah berarti mau nggak mau aku memprioritaskan yang tetap yang merah dulu dong aku bakal bilang aku lagi ngerjain dokumen bapak yang merah ini gitu kamu kalau misalnya mau cepat-cepat enggak nih aku nggak pernah ngomong soalnya aku mau ngomong udah aku lagi ngerjain tugasnya helm merah nih dia tuh bakal ngerti gitu lagi ngerjain tugas atasannya gitu karena balik lagi mereka tuh menjunjung tinggi hierarki gitu jadi kalau disuruh cepet-cepet tuh apa ya kayak bakal ya lihat situasi konteksnya gitu loh misalnya memang lagi luang disuruh cepat-cepat ya aku bakal mengusahakan sebisa mungkin gitu 如果收到的工作说明不够清楚，受访者会主动向负责人确认，同时也会注意公司的上下级关系，
这说明除了翻译能力以外，沟通能力和了解公司的工作规范也很重要。 Kayak seminar itu kan ada seminar tentang budaya etika penerjemah. Karena aku dulu ini baru tahu pas udah ke Cina gitu atau pas di Cina gitu, aku lagi ikut seminar gitu. Jadi kita tuh translator selain selain berperan untuk menerjemahkan, kita tuh harus menerjemahkannya itu nggak 100% gitu loh. Jadi misalnya apa yang orang Cina katakan itu, kita harus tangkap poinnya aja, intinya aja apa yang dia omongin. Kita misalnya orang Cinanya ngomong kasar, kayak ngomong ini orang ini goblok banget gini. Nah, kita tuh nggak boleh ngomong kayak Indonesianya, bapak on gitu. Nah itu nggak boleh, itu sangat dilarang, ya kan? Makanya fungsi penerjemah di sini adalah selain sebagai translator itu penyampai pesan sih ya, penyampai pesan. Dan kita ya itu dibalik lagi kita punya etika penerjemah, di mana dalam etika penerjemah ini pokoknya banyak etika-etikanya, banyak poin-poinnya, tapi ada yang di highlight gitu loh, di garis besari. Intinya tuh kalau penerjemah itu kita nggak boleh menerjemahkan mentah-mentah. 100% penerjemah itu nggak boleh menerjemahin baik dari Cina ke Indo maupun dari Indo ke Cina gitu loh. Misalnya kayak orang Cina nih ngomong, karyawan Indo nih bodoh banget sih, kayak di saya ajarin ini nggak ngerti-ngerti. Ya kita menyampaikan orang Indonya jangan seperti itu, kayak bapak bodoh banget. Yang ada kita dikiranya memihak gitu. Sedangkan penerjemah ini berfungsinya untuk menerjemahkan saja, bukan kayak memihak gitu lah, memihak yang diterjemahkannya gitu. Dan nggak semua orang juga bisa ngertiin kita, dengan semua orang juga bisa satu pemikiran sama kita. Jadi kita mah kayak mikirnya ya udah sih, kayaknya orang mah tahu gitu, kita tuh cuma penerjemah, kita bukan ngebelain si orang ini. Tapi kadang tuh orang lain tuh beda gitu, mikirnya tuh kayak kita ngebela si orang Cina ini atau ngebela si orang Indo ini gitu. Karena di sini tuh kita tuh sebagai penengah, kita tuh netral, orang netral gitu tuh. Nggak ngebela Indo, nggak ngebela Cina gitu, nggak ngebela yang benar, nggak ada yang ngebela yang salah, karena kita cuman sebagai penerjemah gitu. 双方这人为翻译员的工作不只是把一种语言变成另一种语言，更重要的是让双方都能真正理解对方想表达的意思。所以，口译员也是沟通的桥梁，帮助双方顺利交流，并保持原来的意思。 Sebenarnya ini umum sih jawabannya. Mungkin aku bakal jawabnya cuma disiplin dalam waktu aja ya, karena mau gimana pun kita kan belajar bahasa asing nih. Kesananya memang bakal enak, kayak misalnya pas udah bisanya tuh bakal enak, kayak kita bahasa Inggris aja gitu loh. Kita kan selama SD, SMP, SMA kita kan belajar terus berulang-ulang, jadi kayak pas udah bisanya tuh enak gitu loh. Orang bule ngomong apa, orang Inggris ngomong apa, kita tuh ya udah ngerti gitu loh, walaupun kita secara lisannya tuh kayak mungkin kurang gitu, cuman kita ngerti dia ngomong apa si bule ini. Nah sama halnya dengan bahasa Mandarin nih, kalau misalnya aku sih bilangnya bakal disiplin waktu aja kali ya, karena apalagi tentang penerjemah ini kita bakal belajar selamanya gitu loh. Kayak oke lah kita ngerti bahasa sehari-hari, emang bahasa Mandarin bakal ngomong sehari-hari doang, belum lagi bahasa Mandarin ada logatnya. Ya kan? Misalnya juga kayak kalau waktu kuliah nih, waktu dulu aku disiplin waktunya dalam menghafalkan saja gitu, menghafalkan kayak setiap hari tuh pasti ngapalin, dan kan tingse juga kan tingse terus setiap hari. Nah kalau misalnya udah di dunia kerja ini, aku disiplin waktunya dalam menghafalkan sengse juga sama, tapi sengse administrasi gitu loh. Jadi diganti topiknya. Jadi misalnya aku waktu kuliah tuh mungkin jam 8 jam 9 kan ya, kan mungkin jam 10 tidur, tapi jam 8 jam 9 tuh aku ngapalin sengse gitu. Itu
tetap tapi sanksinya tentang bahasa sehari-hari gitu. Nah kalau sekarang ngapain sengse tapi tentang bahasa administrasi gitu. Dan ya kasih waktu rehat juga untuk diri sendiri, misalnya setiap hari Minggu ya udah free dalam bahasa Mandarin gitu, tapi setiap harinya harus kayak gitu lagi gitu, disiplin dalam waktu aja ya. 处方者强调，虽升学期应该培养完成坚持学习的习惯，因为翻译能力不是短时间就能提高，而是要通过不断学习积累经验和适应不同的交流环境，才能慢慢进步。Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku yang nggak diajarin di kampus tapi kepake di penerjemah itu yaitu etika dalam penerjemah. Karena tuh kayak nggak ada seminar, nggak ada bimbingan tentang etika penerjemah gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia ini, di negara yang penuh etika ini gitu lah, yang menjunjung tinggi apa-apa tuh harus sopan, apa-apa tuh harus ini, harus itu. Sedangkan kalau orang Cina mah ya udah, sebenarnya mereka mah nggak punya etika juga nggak apa-apa gitu. Tidak menomorsatukan etika mereka mah, tapi memang perlu juga sebenarnya etik dalam menerjemah, etik dalam mentranslator ini kita harus belajar. 收房自然会职业道德虽然在大学课程中比较少讨论，但在工作中却非常重要。翻译员应该正视负责任，善于沟通，并且认真保证翻译内容的正确性。根据这次采访可以看出，一名优秀的翻译员不仅需要良好的语言能力，还需要职业道德、沟通能力和跨文化理解能力。在工作中，翻译员不仅负责翻译语言，也负责准确传达信息，通过确认内容，保持专业态度，以及适应不同的文化和工作环境，让双方能够顺利沟通。